Teman-teman semua, selamat datang. Kita bertemu kembali pada research video AMSA yang kedua. Perkenalkan, nama saya Pratama Santoso Utomo. Seperti yang terlihat pada layar, saya dari Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Fakultas Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya akan sedikit sharing atau mungkin ngobrol sedikit tentang systematic review. Ini mungkin sangat berguna untuk teman-teman karena teman-teman mungkin akan banyak melakukan riset. Systematic review ini adalah salah satu jenis literatur review yang bisa digunakan. Jadi agenda hari ini kita ada 3 agenda. Yang pertama kita akan membahas apa itu systematic review. Yang kedua bagaimana kita mempersiapkan suatu systematic review dan melakukan systematic review itu sendiri. Apa itu systematic review? Seperti yang kita definisi yang ada, systematic review merupakan suatu literatur review namun sifatnya lebih sistematik. Nanti kita akan melihat lebih jauh seperti apa sih bedanya literatur review dan systematic review. Yang kedua, systematic review selalu bertujuan menjawab suatu pertanyaan yang spesifik. Jadi ini seperti riset, tapi sifatnya review terhadap literatur, tidak mengambil data dari responden secara langsung. Yang ketiga, menggunakan proses pencarian atau searching yang sistematik, juga mengikuti proses sintesis dan appraisal quality atau critical appraisal terhadap literatur yang digunakan untuk bertujuannya untuk mendapatkan suatu guideline atau protokol yang baik yang dapat digunakan untuk khalayak luas. Kita tahu bahwa systematic review merupakan salah satu jenis review yang paling baik kualitas evidence-nya menurut NHMRC dan BIMI itu terbaik mendapat level nomor 1. Kita sekarang lihat yang seperti yang ada di layar ini, itu ada level evidence atau level kekuatan bukti dari suatu penelitian. Dari yang paling bawah editorial atau expert opinion, kemudian case series, case control, cohort, randomized control trial, hingga yang akhirnya paling atas adalah systematic review. Jadi menurut piramida ini kita lihat bahwa systematic review memiliki level evidence yang paling tinggi sehingga bisa banyak digunakan untuk publikasi. Ini beda, ada perbedaan sedikit antara literatur review dan systematic review. Dari segi searchingnya, systematic review bersifat exhaustif dan komprehensif, sementara literatur review masih bersifat purposif dan informal, kadang malah bersifat subjektif karena tergantung dengan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Appraisalnya, proses appraisal untuk systematic review itu sangat mementingkan kualitas dari literatur yang digunakan. Sementara literatur review biasanya tidak menggunakan quality appraisal karena hanya tergantung pada apa yang dicari. Untuk proses sintesis hampir sama, hanya untuk systematic review banyak juga terdapat sintesis yang sifatnya kuantitatif. Untuk analisisnya, systematic review sifatnya mencari rekomendasi lebih lanjut, kemudian menjelaskan menemukan apa yang belum jelas, dan juga memberikan rekomendasi untuk tujuan riset berikutnya. Sementara untuk literatur review sifatnya hanya kronologis maupun tematik. Untuk menyiapkan systematic review, pertama kita harus memiliki rasional atau alasan kenapa kita akan melakukan suatu review, apakah untuk penelitian yang lebih besar atau untuk yang lain. Kemudian yang kedua, kita harus men-search dulu apakah jangan-jangan sudah ada systematic review yang tersedia di literatur sehingga kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, kita harus mau mencari bukti-bukti yang ada di literatur yang untuk mendukung proses systematic review kita, dan kemudian menentukan pertanyaan apa yang akan kita gunakan untuk sebagai dasar riset kita dan dasar systematic review kita yang kita sebut dengan review question. Yang terakhir, kita harus membuat definisi kriteria-kriteria yang akan kita gunakan dengan konsep PICO. PICO, PICO itu merupakan suatu framework untuk systematic review yang digunakan untuk memastikan kualitas, reliabilitas, transparansi, dan reprodusibilitas dari suatu systematic review. Jadi kalau kita mau melakukan systematic review, ya orang lain harus bisa melakukan dengan cara yang sama, menemukan bukti yang mirip dengan teknik yang kita lakukan, supaya kita tidak merahasiakan apapun di sini. Namanya riset itu kan kita nggak main umpet-umpetan ya, tapi kita di sini kan mainnya bisa dipublikasikan, dan kalau orang lain mau melakukan itu bisa. Kita akan sharing ilmu, bukan kita mau saling berkompetisi dalam itu.
Sebagai contoh, ketika research question-nya adalah how is the effectivity of ACE inhibitor compared to garlic in controlling hypertension in geriatric patient, maka kita bisa punya kriteria PICO seperti yang ada di layar, seperti yang nampak. P itu adalah partisipannya, I itu adalah intervensinya, C adalah comparison atau konteks dari studinya, O adalah outcome yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya kita menentukan kriteria, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi riset-riset yang akan kita masukkan dalam review kita. Ada berbagai macam, misalnya pada contoh riset question sebelumnya kita menggunakan tahunnya bagaimana, jenis studi yang digunakan, misalnya jurnal saja, artikel penelitian saja, atau kita mau juga melibatkan yang lain. Kemudian jenis penelitian yang dimasukkan ataukah hanya RCT saja atau yang lain, kemudian tahun penelitiannya 10 tahun terakhir atau bagaimana, tergantung tujuan dari riset. Bahasanya misalnya kita hanya bahasa Inggris saja atau mungkin dengan bahasa Indonesia atau mungkin hanya bahasa Indonesia, itu tergantung dengan keperluan kita. Usia partisipan atau usia sampel yang ada di dalam riset yang kita teliti, misalnya usia tua saja atau laki-laki saja, perempuan saja. Kemudian adakah penyakit-penyakit penyulit yang lain, kemudian juga kualitas dari paper yang kita masukkan setelah nantinya kita lakukan appraisal, apakah kita akan memasukkan semuanya atau hanya paper-paper yang kualitasnya tinggi saja. Idealnya memang kita hanya memasukkan paper yang kualitasnya baik saja supaya review kita bisa menjadi rekomendasi yang baik. Berikutnya, untuk melakukan systematic review, pertama kita harus melakukan pencarian yang komprehensif terhadap literatur. Jadi kemudian yang kedua, kita melakukan quality appraisal terhadap literatur yang kita temukan berdasarkan dari search kita. Ketiga, nanti kita melakukan screening dan seleksi artikel yang akan kita temukan. Dari ribuan artikel yang kita temukan, mungkin akhirnya kita hanya masukkan 10 atau mungkin 20 dari artikel yang kita temukan setelah mengalami screening dan seleksi yang ketat. Kemudian kita mengambil data-datanya atau data extraction, kemudian kita lakukan sintesis, analisis, dan akhirnya kita laporkan bisa ke jurnal atau mungkin ke konferensi. Proses pencarian atau searching artikel yang komprehensif itu biasanya menggunakan database online dan juga jurnal-jurnal yang sesuai dengan konteks penelitian kita. Sebagai contoh, untuk kasus yang research question yang tadi kita, review question yang tadi kita gunakan, kita bisa menggunakan keyword-keyword yang sesuai, misalnya seperti yang tercantum pada layar. Kita bisa menggunakan OR, bisa menggunakan AND, dan juga bisa menggunakan tanda-tanda lain seperti tanda kutip atau tanda bintang untuk sebagai suatu tanda perintah dalam searching nanti di dalam database yang bisa digunakan, misalnya Medline, PubMed, CINAHL, Scopus, atau data-data publik atau database lain yang mungkin relevan dengan bidang yang teman-teman akan teliti. Kita bisa juga mengambil ke jurnal, misalnya BMJ, Annals of Internal Medicine pada kasus ini karena kaitan hipertensi, atau kalau teman-teman mau meneliti yang lain di bidang medical education di bidang saya, misalnya kita bisa menggunakan BMC Medical Education atau Medical Teacher dan sebagainya. Jadi tergantung konteks teman-teman. Untuk lebih lanjut mengenai comprehensive search ini nanti mungkin perlu akan dibahas di sesi-sesi yang berikutnya karena akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Berikutnya mengenai quality appraisal. Nah, ini artikel yang kita dapat, kita harus search kualitasnya, kita harus pastikan bahwa memenuhi kualitas yang kita harapkan. Karena artikel itu kan ada yang sifatnya nggak baik ya, ada yang asal publish aja, kita sebut dengan junk artikel ya, artikel yang tidak berkualitas. Kalau kita masukkan dalam review kita, nanti review kita kualitasnya juga ikut terseret turun. Jadi kita harus menggunakan suatu quality appraisal itu yang konsisten dan berkualitas juga. Ini beberapa contoh bisa kita lihat seperti yang ada di layar. Untuk kasus medical education kita bisa menggunakan alat Mersky, kemudian untuk methodological quality kita bisa menggunakan Amstar, untuk jenis-jenis artikel case report ada GPI, untuk kasus-kasus observational study itu kita bisa gunakan Stroke dan sebagainya. Jadi ini tersedia banyak yang sudah diteliti juga. Nanti teman-teman bisa memilih quality appraisal tool yang akan digunakan untuk systematic review sesuai keperluan teman-teman. Proses berikutnya itu screening dan seleksi atau screening and selection. Kita menggunakan proses screening yang biasa disebut PRISMA-P, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Ini merupakan protokol yang sudah disetujui hampir di seluruh dunia, sehingga kita biasanya menganut sistem ini untuk melaporkan systematic review kita sehingga terstandar di seluruh dunia.
Biasanya jurnal-jurnal sih pakai aturan seperti ini juga ya. Kalau nggak seperti ini biasanya jurnal-jurnal tidak mau mempublikasi karena dianggap kurang sesuai dengan aturan yang disepakati. Prosesnya ini sebetulnya dari ratusan atau ribuan artikel yang kita terima, akhirnya kita pilih yang sesuai berdasarkan hasil analisa kita. Kemudian mulai dari screening terhadap judulnya, metodologinya, kemudian jika ada duplikasi, misalnya ada artikel di jurnal A keluar juga di database A atau database yang lain, dicek untuk memastikan bahwa tidak ada yang kembar. Juga kemudian jika perlu full text screening dibaca satu-satu. Kalau mau mempermudah, kita nggak usah manual, misalnya 1000 manual ribet juga ya, kita bisa gunakan reference manager, misalnya seperti EndNote, Mendeley, dan sebagainya untuk melakukan screening sehingga kita bisa mengecek duplikasi yang ditemukan. Biasanya itu cukup membantu. Pengalaman saya dari 1000, saya bisa mengurangi itu hingga 100 yang perlu saya baca satu-satu. Kalau saya harus melakukan 1500 sendiri gitu, teler juga sih. Makanya harus dibantu dengan saya menggunakan EndNote. Nah, itu supaya lebih mudah prosesnya. Nah, ini contoh ya, seperti yang tampilkan ini contoh salah satu systematic review saya yang saya kerjakan yang menggunakan prinsip Prisma. Di situ kita lihat dari total sekitar 1235 artikel melalui berbagai macam proses eksklusi dan inklusi hingga akhirnya hanya ditemukan 28 artikel yang berkualitas baik dan bisa digunakan untuk systematic review yang saya kerjakan. Nah, ini merupakan bukti bahwa proses screening kita ini harus hati-hati betul dan harus melewati proses tahap-tahapan yang panjang. Jadi proses ini berlangsung hampir setahun prosesnya. Jadi memang prosesnya ini tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu sekejap mata atau hanya semalam saja. Tahap berikutnya, kalau sudah dapat datanya enak ya, kita tinggal proses ekstraksi dan analisis, mengambil data-datanya sesuai keperluan kita untuk menjawab pertanyaan review kita atau review question kita. Kemudian kita juga analisis menggunakan kualitatif atau kuantitatif sesuai keperluan kita. Kita bisa laporkan dengan deskripsi statistiknya, mungkin persebarannya bagaimana di seluruh dunia tentang studi yang akan kita lakukan. Kualitatif misalnya ada data kualitatif bagaimana konten analisisnya atau tematik analisis untuk melihat tema-tema yang kita temukan di riset-riset yang ada terkait topik teman-teman. Yang berikutnya, yang paling terakhir kita lakukan reporting. Kita laporkan hasilnya, apa yang sudah kita temukan, hasil analisis kuantitatif maupun analisis kualitatifnya. Kemudian juga kita lakukan meta analisis untuk menentukan menganalisis gabungan dari artikel-artikel yang kita temukan. Untuk meta analisis ini agak sedikit lebih complicated, itu nanti mungkin perlu dibahas di sesi yang lain lagi jika diperlukan. Kemudian kita juga membuat diskusinya atau istilahnya pembahasannya, dan akhirnya kita harus membuat conclusion and recommendation, karena systematic review ini kemudian bisa digunakan sebagai konsensus atau digunakan sebagai kesepakatan ya, bukti terbaru, evidence ilmiah terbaru dan yang sifatnya tadi nomor 1, sehingga bisa menjadi rujukan dan disitasi oleh ahli-ahli atau orang lain yang researcher lain yang berminat untuk meneliti bidang tersebut. Berikut referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Mungkin teman-teman kalau yang berminat untuk baca lebih detail bisa membaca di artikel-artikel ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita bicarakan pada sesi ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kemampuan teman-teman untuk melakukan literatur review, systematic review, dan meningkatkan kualitas riset teman-teman. Strive for better medical and health profession.